Selamat datang di acara misteri kesayangan kita dalam channel Misterius. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Rumah Tua. Cerita ini belum pernah dipublikasikan dimanapun, jadi ini adalah cerita orisinil dan jangan lupa untuk selalu tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rumah Tua. Desember 1990. Anggap saja namaku adalah Sam. Aku tinggal di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Secara visual dan perasaan, rumah ini terlihat megah dan nyaman. Rumah ini asri dan juga tenang, karena temboknya yang tebal khas rumah-rumah tua zaman Belanda dahulu. Tetapi di balik itu semua, sejarah apa yang terjadi di rumah itu pada masa lampau, aku tidak mengetahuinya. Orang tuaku sama-sama bekerja, jadi setiap hari sepulang sekolah, aku selalu sendirian di rumah. Siang itu, sepulang sekolah, mendung menyelimuti kotaku, pertanda hujan deras akan segera turun. Aku cepat-cepat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu rumah yang terbuat dari jati tua yang sangat tebal itu. Terdengar suara engsel pintu tua yang terbuka. Aku pun masuk. Dan seperti biasa, aku cuci tangan dan cuci kaki, sekalian untuk berganti baju. Setelah itu, aku menuju dapur untuk mencari makanan yang telah dimasakkan oleh ibuku. Setelah aku makan, aku menuju ruang tamu. Kulihat dari balik jendela tua khas kolonial Belanda, mendung terlihat semakin pekat. Tak lama kemudian, gerimis mulai datang. Dan akhirnya, hujan turun dengan derasnya. Ketika hujan semakin deras dan petir membahana, kulihat di kejauhan, di balik kabut hujan, ada sesosok wanita berdiri di bawah hujan yang deras dengan wajah yang tertunduk. Seketika itu, saya mulai takut dan berlari. Saya berlari menuju ke ruang televisi untuk menyalakan televisi dan untuk mengusir ketakutanku. Walaupun aku tahu dan aku ingat pesan orang tuaku untuk tidak menyalakan TV ketika hujan deras. Tapi karena terpaksa, aku menyalakannya. TV tabung itu aku nyalakan dengan channel yang sinyalnya buruk. Aku tetap aja menonton TV. Pada tahun itu, TV masih menggunakan TV tabung dan acara TV channelnya juga tidak terlalu banyak. Setelah beberapa saat menonton, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahku. Dok,
Perasaanku waktu itu tegang dan takut. Aku yang hanya anak remaja, sendirian di rumah tua yang besar, dalam keadaan mendung dan hujan. Itu merupakan keadaan yang sangat tidak mengenakan. Bunyi ketukan pintu terus berlanjut. Dok, dok, dok. Akhirnya, aku beranjak menuju pintu depan. Sebelum kubuka, kutanya dulu, siapa di luar? Namun, tidak ada jawaban. Tetapi, pintu tetap diketok secara konsisten. Dok, dok, dok. Pintu jati tua itu tebal. Jika diketok biasa, tidak akan terdengar. Biasanya pintu itu diketuk menggunakan koin, atau batu, atau dipukul, agar suaranya bisa keras. Kemudian, saya memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Pintu itu terbuka separuh, tetapi tak ada seorang pun di depan. Kutoleh kanan dan kiri, juga tidak ada orang. Akhirnya kututup pintu itu kembali. Setelah itu, aku pergi ke ruang TV lagi. Beberapa saat kemudian, aku ingin ke kamar mandi karena aku ingin buang air kecil. Karena efek dingin dan takut. Tetapi, ketika aku keluar dari ruang TV, aku menginjak genangan air. Dan setelah aku perhatikan, genangan air itu seperti jejak kaki yang berasal dari pintu depan. Kemudian saya ikuti jejak itu sampai mengarah ke bagian belakang halaman atau kamar mandi. Kamar mandi waktu itu terpisah, tapi tetap dalam satu bangunan. Karena sudah tidak tahu aku harus bagaimana lagi, dan karena aku juga tidak tahan untuk buang air kecil, aku macam bodoh dan aku cepat-cepat mengambil payung untuk ke kamar mandi. Karena dari pintu belakang sampai ke kamar mandi terbuka ruangannya. Setelah dari kamar mandi, aku bergegas menuju ke ruang TV lagi untuk kembali melanjutkan menonton TV. Setelah beberapa saat aku menonton TV, tiba-tiba lampu yang berada di ruang TV berkedip-kedip dengan sendirinya. Pikirku waktu itu mungkin listrik mau mati karena efek dari hujan deras. Tetapi tiba-tiba TV yang aku tonton mati. Gelap. Tetapi lampu masih menyala. Kemudian aku dekatin TV itu dan aku periksa apakah tersambar atau konslet. Tetapi tidak ada bekas konslet atau tersambar. Aku cek bagian belakang, juga tidak mengalami kendala apapun. Ketika aku dekatin TV itu, tanpa sengaja, aku melihat kaca TV yang bagian depan yang gelap itu terpantul seperti kaca. Dan aku melihat diriku tidak sendiri. Di belakangku ada sosok manusia. Ya, wanita yang tadi kulihat di jendela. Seketika aku panik dan berlari menuju kamar. Dan aku juga berteriak. Kemudian ku tutup pintu kamar. Ku sembunyikan wajahku di balik bantal. Dan aku berdoa tanpa membuka mataku. Cukup
Cukup lama aku bersembunyi di balik selimut itu, dan juga bantal yang menutupi wajahku, sampai aku ketiduran. Dalam tidurku, aku bermimpi tentang sebuah pohon jambu besar yang ada cukup jauh dari rumahku, sekitar lebih dari 500 meter, yang berada di kampung sebelah, yang letaknya di pinggir jalan, yang aku sering lewati sepulang sekolah ataupun berangkat sekolah. Setelah aku terbangun, aku melihat jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Dengan perasaan was-was dan di hati, aku periksa sekeliling dan memastikan semuanya aman. Aku nyalakan semua lampu rumah. Terdengar suara TV yang masih menyala, padahal tadi sempat mati. Kemudian ku keraskan volume agar aku tidak takut. Kulihat genangan air itu sudah tidak ada, dan aku putuskan untuk segera ke kamar mandi untuk mandi dan beribadah. Hujan sudah reda waktu itu. Tinggal genangan air yang masih berada di halamanku. Setelah aku dari kamar mandi dan beribadah, aku duduk kembali di ruang tamu dan menatap jendela yang tadi aku lihat ada sosok wanita itu. Sekitar beberapa menit aku duduk di ruang tamu. Kemudian tiba-tiba terdengar seperti suara dari kaca di jendela yang tadi aku lihat. Tiba-tiba di kaca tersebut seperti ada orang yang menulis secara perlahan-lahan pada embun yang menempel di kaca bekas hujan, dengan kata-kata, "Antar aku pulang." Sontak aku pun kaget dan segera berlari menuju keluar rumah, menuju masjid yang ada di ujung gang. Dan ketika aku berlari, aku pun menoleh ke arah rumahku, dan aku melihat wanita itu melayang. Ya, melayang dari arah rumahku mengejarku yang tengah berlari. Sontak, aku pun berlari dengan cepat, tak peduli ada genangan air, sampai menuju ke masjid. Sampai di masjid, aku pun menunggu maghrib dan isya, tak berani pulang. Setelah sholat isya, imam masjid ketika akan mematikan lampu, masih melihatku belum pulang dan bertanya padaku. Akhirnya, aku ceritakan semuanya. Dan Pak Imam itu mengajakku ke tempat pohon jambu itu berada. Setelah sampai pada pohon jambu, aku yang masih ketakutan memegang tangan Pak Imam masjid tersebut. Kemudian, Pak Imam masjid tersebut memegang pohon jambu tersebut seolah mengajak untuk berkomunikasi. Setelah itu, aku diantar pulang ke rumah. Dan kebetulan orang tuaku sudah berada di rumah. Akhirnya diceritakan semua pada orang tuaku. Menurut Pak Imam masjid tersebut, aku melamun dan pikiran kosong waktu lewat depan pohon tersebut saat mendung sepulang sekolah, dan penunggu di situ mengikutiku sampai rumah. Sejak saat itu, aku tidak berani lewat jalan tersebut kalau pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah. Sekarang ketika aku pulang dari sekolah, aku langsung ganti baju, makan, dan kemudian main ke rumah temanku. Pesanku, jangan suka melamun dan berpikiran kosong, apalagi
berada di tempat-tempat yang angker. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.